Oke, selamat sore ya. Ini konten saya kali ini sebenarnya sih sudah pernah dibahas ya, tapi saya bahas ulang. Kita lebih keras, lebih menekankan gitu ya. Gini, belakangan ini banyak yang berkomentar soal lampu cara pengukuran saya ya. Jadi ini ada halogen H4 ya. Kita lihat dulu, saya ulang nih. Sebenarnya ini sudah dibahas, jadi kita bahas ulang lagi dan lebih keras ya. Lebih keras ini dalam arti lebih mendalam, lebih tajam ya, setajam silet. Ya. Jadi buat orang-orang yang belum paham dan penggemar F3 terutama ya. Kenapa? Karena memang di online banyak yang menjual F3 ya. Katanya bohlam paling terang, bohlam paling bagus. Nah, kita sekarang mau menguji bahwa dia benar nggak paling bagus gitu ya, paling terang. Dan sekarang sudah keluar lagi F5, F6. Jadi F3, F5, F4, E4 mau F16 ya. Sebenarnya cuman sama ya. Dia cuman beda, kadang-kadang ininya dikasih warna merah jadinya F5. Ya dikasih warna biru, nanti bentuk-bentuk fisiknya mah sama gitu ya. Nah, seperti kita ketahui ya, saya kan di sini ada luxmeter nih di depan ya. Nah, luxmeter ini Anda bisa lihat kita taruh bohlamnya di sini ya. Nah, kita baca berapa luxnya ya, seperti itu. Nah, ada orang yang keberatan begini. Dia ngotot. Nah, saya semoga dia nonton nih. Dia ngotot begini. Kan F3 katanya samping kiri kanan, LED-nya 2. Jadi misalnya kalau nyala satu, kalau kita taruh di sini begini, artinya kan kalau terbaca 2000 lux dikali 2 karena dia LED-nya ada 2 katanya. Ke sono 1, ke sini 1. Jadi harusnya dikali 2. Ya, terserah saja Anda mau beranggapan seperti itu, boleh. Ya, boleh, nggak masalah. Ya. Nah, dilawan dengan XHP70. Waktu itu saya membahas dilawan XHP70. XHP70 kan chipnya cuma satu untuk low beam. Sedangkan F3 katanya chipnya ada dua, jadi lebih terang F3 dibandingkan XHP70. Ada yang bilang begitu, jadi dia memaksakan diri. Nah, oke, kita ukur ulang metodenya ya. Jadi pembahasan kali ini lebih dalam ya, setajam silet. Kita lihat dulu, ini adalah halogen H4 ya. Jadi supaya Anda paham dulu halogen H4. Tapi kalau merasa yang tidak suka ya nggak usah nonton. Tinggal skip saja karena ini konten gratis, ilmu pengetahuan. Kalau merasa ini ilmu kita bagi-bagi ya gratis. Tapi kalau merasa saya nggak berguna ya nggak usah nonton. Silakan dislike, itu aja. Saya orangnya to the point gitu ya. Kalau memang kita bilang jelek, memang kita bilang kurang terang, ya kita bilang kurang terang gitu ya. Kalau kita bilang bagus ya bagus. Tapi kalau ada yang merasa saya banyak ngomong ya terserah ya. Nah, ini bohlam halogen, dalamnya seperti ini. Ini tuh udah kita pecahin ya. Kita udah pecahin ya. Nah, Anda harus tahu dulu bagian yang atas ini, yang tinggi ini adalah untuk low beam, yang ini adalah untuk high beam. Jadi high beam di bawah, low beam di atas ya. Nah, dia ada payung. Nah, ini filamennya ya untuk low beam. Ya. Nah, ini asli anatomi halogen ya, sudah berpuluhan tahun halogen H4 dibikin oleh Osram dan Philip ya begini. Ya. Nah, sekarang keluar LED. LED itu terdiri dari dua macam. Yang sebagian besar ya. Tapi memang ada yang bikinnya nyeleneh ya, maksudnya di luar anatomi. Jadi yang dua besar ini adalah satu tipe sorotan atas bawah dan satu tipe sorotan samping. Nah, ini di meja ini ada contoh ya, dua. Ini kita sebut F3 saja, tapi tidak ada tertulis bahwa ini F3 ya. Tidak ada tertulis ini F3, ini polos, tidak ada tertulis F3, tapi ini adalah orang sebut di online adalah F3. Anda beli F3 ya dapatnya begini. Ya. Jadi ini disebut F3. Nah, F3 ini disebut tipe sorotan samping, samping kiri dan samping kanan. Ya, payungnya adalah di sini.
Ya, mangkok payungnya adalah di sini, LED-nya ke samping kiri dan ke samping kanan ya. Jadi sama seperti kita lihat begini, ini payungnya, ini filamennya ke kiri dan ke kanan dan bisa ke atas ya. Ya, paham ya? Jadi ini anatominya seperti begitu ya. Jadi LED-nya kiri dan kanan. Nah, sedangkan kalau tipe yang sorotan atas bawah ya, seperti ini LED-nya. Di sini bagian atas LED-nya dan di sini bagian bawah. Makanya kalau dilihat dari samping, yang bagian low beam-nya dia lebih tinggi, high beam-nya lebih pendek. Ya, tuh. Ini tinggi, ini pendek. Ya, seperti ini. Bagus mana antara sorotan samping dan sorotan atas bawah? Jujur ngomong apa adanya, terus terang mobil saya pakai tipe sorotan atas bawah. Ya, bukan tipe sorotan samping. Mobil saya expander. Saya coba di Avanza juga tipe sorotan atas bawah lebih bagus, tapi jarang yang punya tipe sorotan atas bawah kecuali chipnya Cree. Ya. Kalau chip-chip yang bukan Cree di luaran jarang yang ada atas bawah. Tidak ada ya, hampir ya. Coba buat yang pernah tahu atau ada yang tipe sorotan atas bawah di luar apa selain Cree, coba kasih tahu saya. Kasih saya linknya atau ada yang jual, saya beli, saya review. Kebanyakan kalau Cree pasti atas bawah. Kenapa? Karena dia chipnya gede. Sedangkan kalau chip-chip begini itu disebut chip CSP. CSP itu adalah teknologi ya, chip size package. Jadi chip yang dibuat memang buat otomotif, dia bentuknya memanjang, kuning-kuning memanjang. Ya, kalau Cree bukan lahir untuk otomotif. Nah, ini lahir untuk otomotif. CES keluaran dari Philips lahir untuk otomotif. Jadi CSP ini itu ada keluarganya, kalau dari Philips CES, kalau dari Osram, ada dari buatan Cina Suijin 1860, Suiteng atau apa ya, ada atau Nichia atau apa ya, itu memang dibikin buat otomotif. Nah, itu kebanyakan kalau yang bentuknya kotak-kotak kecil ini disebut CSP gitu ya. Nah, jadi kita sudah bahas ya sorotan samping kiri kanan dengan tipe sorotan atas bawah. Tipe kiri kanan ya LED-nya dia kalau waktu low beam ada 2 ya, sedangkan kalau atas bawah ada 1 doang. Ini aja gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengukur ya. Banyak yang bilang kan tertulis wattnya di kardus ya. Di kardus ditulis sebesar-besarnya 45 watt, 30 watt, 50 watt, 60 watt, 70 watt, 100 watt. Ternyata masih banyak orang Indonesia percaya bro dengan tulisan itu ya. Anda tahu LED ini adalah buatan Cina ya, buatan Tionghoa deh, buatan Cina, negara Cina sana, PRC. Mereka itu kalau bikin barang spesifikasinya selalu dilebih-lebihkan, tapi kenyataan realnya rendah. Ini bukan soal lampu saja. Anda beli alat las misalnya, Anda beli trafo, Anda beli power mobil, Anda beli subwoofer itu power mobil, tertulis sebesar-besar wattnya, tapi kenyataannya kecil ya. Itu barang-barang otomotif, barang-barang elektronik di rumah pun seperti itu ya. Anda beli AC, dia bilang PK-nya segini-segini, nyatanya nggak sampai ya. Ini bukan hanya barang di otomotif, tapi barang elektronik kita tahu sendiri pabrikan buatan Cina seperti itu. Anda main kain ya, Anda beli 1 roll kain, pabrik di import dari Cina misalnya, itu 1 roll misalnya spesifikasinya misalnya berapa yard gitu ya, di dalamnya belum tentu sampai berapa yard gitu ya. Seperti Anda main barang apa, ketebalannya main plat ya, bilangnya 0,1 padahal tidak sampai 0,1 ya. Kita bukan menjelek-jelekan negara sana, tapi kita harus berbicara real gitu ya. Tidak ada yang jujur dari barang pabrikan buatan Cina gitu ya. Itu kita harus penting. Saya tidak menjelek-jelekan negara Cina dan saya tidak menjelek-jelekan etnis ya. Jadi jangan sampai salah paham. Kita tidak di sini tidak berbicara ras, tapi kita berbicara negaranya memproduksi barang itu kurang jujur gitu ya. Tidak sesuai spesifikasi. Selalu dilebihkan gitu ya, padahal realnya tidak sampai ya. Jadi jangan sampai salah paham. Seperti LED ini dibilang 45 watt ya. 45 watt. Nah, nanti kita akan uji 45 watt luxnya berapa, dan lumensnya juga selalu dibesar-besarkan gitu ya. Selalu dibesar-besarkan ya.
Tujuannya supaya apa? Supaya besar wattnya, supaya luxnya besar, supaya Anda beli. Gitu ya. Kalau luxnya kecil kan Anda nggak mau beli. Bener nggak? Ya. Nah, disinilah saya menguji gitu loh. Mencoba. Apakah F3 ini dibilang LED paling terang dan sekarang keluar F5, F3, jadi kalau menurut pendapat saya F3 dengan F5 itu sama, cuma beda casing. Nah, di iklannya bilangnya 55 watt. Nah, kalau 55 watt berarti dia bermain di driver, ya, drivernya harusnya dibesarkan sedikit supaya wattnya lebih besar. Tapi dari F3 sendiri spesifikasinya tertulis 45, tapi dia realnya hanya 25-an. Jangan bilang F3 saya palsu, E4 saya palsu. Yang berbicara F3 E4 saya palsu, coba kirimkan saya ke workshop di Lambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat. Menurut Anda F3 yang original seperti apa? Nah, kita akan ukur wattnya berapa gitu ya. Karena barang buatan Cina itu pabrikan satu yang bikin, kadang-kadang satu yang bikin atau pabrik lain yang cloning gitu ya. Padahal mah sama, karena di Cina itu sepertinya pabrikan itu bebas menjual chipnya ya. Home industry pun bisa merakit gitu ya. Siapapun bisa merakit, yang penting beli partnya, tinggal Anda rakit ya. Seperti di Indonesia CKD ngomongnya. Jadi import dari Cina barangnya, part-partnya 10 bagian di Indonesia sampai dirakit. Nah, itulah disebut CKD dan diakui oleh Indonesia dibilangnya TKDN. Nah, itu yang perlu diklarifikasi ya, apakah benar TKDN gitu ya. Padahal cuma bisa merakit saja, seperti handphone juga bilangnya TKDN. Saya nggak tahu TKDN beneran nggak. Indonesia bisa memproduksi chip Qualcomm, Snapdragon gitu, bisa nggak? Nggak bisa kayaknya. Di Indonesia hanya bisa merakit, tapi handphone tersebut dibilang produksi buatan mana? Semarang atau Sidoarjo ya pabriknya, atau di Malang atau di mana tuh. Kalau Anda beli handphone Oppo, Vivo, katanya udah rakitan Indonesia gitu ya. Tapi padahal Indonesia hanya merakit, bukan membuat chipnya itu ya. Sama seperti ini LED, kalau ada yang udah buatan Indonesia bukan asli buatan Indonesia, tapi hanya CKD ya. Oke. Terlalu panjang lebar, nanti orang saya dibilang saya banyak ngomong, jadi tidak fokus ke review. Oke, kita akan coba nyalakan ya. Sebagai ini dulu nih. Di sini ya, LED kita akan taruh di sini nih. Di situ adalah lux meter saya, jadi Anda akan membaca angka. Jadi buat Anda yang belum pernah nonton video saya, kemudian Anda tiba-tiba nonton video saya ini, kenapa saya mengukurnya seperti ini gitu ya. Jadi bohlam halogen kita taruh di sini. Kenapa kita mengukurnya seperti ini bukan menggunakan alat lumens meter? Sebenarnya memang mesti pakai lumens meter, tapi dari dulu saya ngomong lumens meter alatnya mahal bro, 7 juta, 8 juta. Apalagi sekarang dolarnya mahal, harganya mahal. Ya, jadi sebagai mewakili kita pakai lux meter saja. Jadi kita mengukur kekuatan power dari chipnya. Ya, ini jarak sekian, kita nyalakan berapa terbaca. Itu bisa mewakili ya. Saya 100% yakin bisa mewakili. Ya. Memang kalau ada lumens meter lebih bagus ya. Nah, Anda lihat posisi chip posisi halogen H4-nya yang akan saya ukur adalah filamennya menghadap ke sana ya. Di sini ada kaki 3 nih. 1 2 3 dan kaki senternya itu kita menghadapkan ke lux meter ya, ke sana. Ya, jadi seperti ini. Ya. Seperti ini. Ini untuk yang halogen. Jadi kalau dilihat dari samping, ya, kalau kita lihat dari samping, tuh dia menghadap ke depan. Jadi kalau ini yang udah ditelanjangin nih, ini yang udah ditelanjangin, kacanya udah dipecahin, nah kita ngukurnya begini, ya. Bisa lihat ya. Jadi filamennya itu menghadap ke sana. Jadi di belakangnya payung, filamennya menghadap ke sana, ya. Paham ya? Nah, ini ada F3, ya. Saya mengukurnya bagaimana? Sedangkan payungnya dia kan di sini nih. Ngerti nggak? Dia kan tipe sorotan samping. Jadi misalnya kalau tadi halogen saya mengukurnya begitu, seharusnya juga F3 ini kita ukurnya begitu. Posisinya. Jadi di samping, chipnya di samping.
Ya, seharusnya begitu. Tapi selama ini saya ngukur tidak begitu. Saya ngukur adalah begini. Jadi kita mengukur kekuatan power chip, dan ada orang yang mengeluh begini, kenapa nggak dikali 2? Karena kan chipnya ada 2. Nah, kalau Anda mau dikali 2, yang ngukurnya mesti begini. Ya, bener nggak? Jadi kalau Anda merasa butuh perkalian 2 itu, ya kita harus ngukurnya begini. Paham nggak? Nah, ini LED H4 yang Cree, yang tipe Solar bawah. Chipnya di sini kan, ya kita ngukur begini. Jadi tidak perlu kali 2 nih, langsung begini. Ya. Jadi cahayanya nyala, langsung terbaca di wattmeter. Misalnya 1000 lux ya 1000 lux. Gitu ya. Jadi saya ulang, kalau yang ini ngukurnya yang benar adalah begini. Jadi hasilnya kali 2 atau mestinya begini. Kan payungnya di sini, begini. Ya, mestinya begini dong. Ngerti nggak? Jadi kenapa banyak orang yang bilang, "Oh, F3 bisa lebih terang dong mestinya, kan hasilnya dikali 2." Enggak. Kalau Anda mau dikali 2, nggak benar hasilnya. Jadi kita mengukur kekuatan power chip. Ya, kita juga mengukur kekuatan power ini. 1 kali. Ini juga 1 kali, bukan kali 2 ke kita yang sinar ke sana dihitung, sinar ke sini dihitung, bukan seperti itu ya. Jadi ini untuk memperjelas. Kalau yang nggak jelas ya silakan di replay lagi di depan. Kalau yang sudah jelas ya sudah ya. Jadi saya ulang, chip ini kita mau mengukur kekuatan chip ini ya. Jadi alat saya ini, luxmeter ini adalah, dan wattmeter ini adalah untuk mengukur kekuatan satu buah chip gitu ya. Jadi kita bisa tahu, oh chip ini luxnya itu berapa gitu. Jadi bukannya dikali 2, bukan ya. Oke lah, kita lanjut aja jadi supaya Anda paham juga. Nah, seperti ini kita akan ngukurnya ya. Bentar, ini saya taruh dulu. Ya. Nah, kita akan mengukur satu buah halogen. Berapa sih hasilnya halogen ya? Halogen. Jadi halogen 55 watt mobil Anda itu berapa sih luxnya? Nah, kita akan taruhkan seperti ini ya. Di sini. Kita nyalakan ya. Sebentar, saya settingin dulu kabelnya, bro. Silong. Ya. Kita sudah settingkan kabelnya untuk bagian low beam, lampu dekat ya. Lampu dekat ya. Seperti ini ya, paham ya, terlihat. Dan Anda lihat tamengnya ini menghadap ke depan ya. Kaki ini di atas ya. Kaki center di atas, dia di arah jam 12 di sini di depan saya ya. Kita akan lihat menggunakan luxmeter hasilnya berapa? 900, bro. Tuh. 800. Ya, jadi halogen Anda itu cuma 800 luxnya. Ya, dengan settingan saya di sini. Panas. Panas, bro, panas, bro. Ya. Jadi 800 sekian, jadi cuma 900 ya angkanya. Jadi angka 900 itu kita taruh tadi ya di sini ya, menghadapin ke depan seperti ini ya. Jadi 900 lux ya untuk halogen 55 watt ya. Sekarang kita akan mencoba F3 ya, katanya paling terang. Kenapa saya bikin video ini ulang? Karena ada yang WhatsApp saya, ada yang komentar di YouTube saya, dia bilang F3 memang paling terang, saya sudah pakai. Ya itu terserah, boleh pendapat masing-masing gitu ya. Saya juga nggak bisa bilang, tapi kalau menurut saya dari hasil ngukur sih nggak paling terang gitu ya. Terus ada yang bilang juga, Pak, cara metode ukurnya salah, harusnya dikali 2 gitu ya. Ya, saya bikin video ini ya kita menjelaskan deh, kenapa nggak dikali 2 gitu loh. Nah, yang kita ukur adalah kekuatan chip ya. Jadi chipnya itu
Ini adalah baru nyala, kita belum ngetes ngedrop ya. Jadi chipnya itu kita arahkan ke depan tuh. Jadi dia bisa 3000 ya luxnya. Ya. Jadi ini kita mengukur kekuatan chip ya. Kita taruh seperti ini. Nah, terbaca kan 3000 ke situ dan ke sini juga ada 3000. Jadi maksudnya itu mesti dikali 2. Salah, bukan begitu ngukurnya. Karena kita menaruhnya ininya begini ya. Begini. Kalau Anda bilang mesti dikali 2, kita juga harus menaruh ininya di sini begini dong. Jam 12, ini juga jam 12. Nah, kita akan ukur begini. Nah, kalau kita akan ukur begini, hasilnya kecil bro, cuma 200 luxnya, nggak bisa. Jadi makanya saya sudah bilang, saya adalah mengukur kekuatan chip itu ya. Nah, chipnya dia kekuatannya berapa, jadi bukan dikali 2. Salah kalau Anda merasa mau membela F3 bahwa F3 harus dikali 2. Salah, padahal nih di sini tuh adalah blank spotnya dia di tengah. Ya. Jadi tetap hasilnya dia adalah ya segitu, 3000 ya 3000 ya 2000 ya 2000 gitu ya. Jadi tidak ada istilah dikali 2. Ya, jadi semoga jelas, jangan sampai saya dibilang curang cara ngukurnya. Oke, kalau ada metode yang lebih bagus kasih tahu saya. Kita akan ikuti metode yang lebih bagus ya cara pengukurannya, karena tidak ada metode lain. Ya, karena kita metode ini adalah metode pengukuran power dari chipnya ya. Terus ada yang komen nanti, bos tolong dong pasangin di reflektor ya. Itu nanti, itu istilahnya kalau orang tuh ada dyno on crank sama dyno on wheel. Nah, kita adalah dyno on crank. Kenapa dyno on crank? Kita dyno di chipnya, luxnya berapa sih gitu loh ya. Jadi paham, jangan sampai salah paham ya, harus paham. Jadi kalau dyno on wheel sama seperti kita memasang di reflektor gitu ya. Nah, makanya faktor LED itu dibilang bagus. 1, wattnya besar. Kedua, luxnya besar ya. Watt besar dan lux besar. Itu jadi terang. Kedua, dia harus bisa fokus. Terang doang nggak cukup. Kalau nggak fokus juga percuma, moyung ya. Bohwat. Nggak bisa begitu. Jadi harus terang dan harus fokus. Ketiga, nggak boleh ngedrop. Nah, sekarang kita akan ukur XHP ini ya. Tipe sorotan atas bawah. Nah, tipe sorotan atas bawah ini ya kita langsung ngukur begini, bener kan? Ininya di sini, ada jam 12 ya kita langsung sorotin ke depan, berapa kita baca itu ya. Nah, tuh 4000-an. Oh, 4000-an ya, tuh seperti ini. Ya, ngerti? Jadi konten ini udah diupload beberapa waktu yang lalu, tapi mungkin nggak bahas. Nah, akan kita upload ulang ya. Jadi pembahasannya lebih keras, lebih mendalam, setajam silet. Ya, jadi harus paham. Saya mengukur F3 begini, jadi ada yang tidak senang katanya, bukan tidak senang sih, maksudnya ada yang berkomentar, wah F3 memang paling terang dan sekarang yang barunya F5 lebih terang kata dia. Nah, diukurnya harus kali 2. Logikanya salah, bukan kali 2 seperti itu gitu ya. Jadi chipnya, saya ulang, chipnya kan memang ada 2. Jadi ke situ misalnya kebaca 2000, ke sini juga harus 2000 katanya. Jadi 4000 kan? Jadi menang F3 dibandingkan XHP, kata dia seperti itu. Saya jawab, bukan begitu. Cara ngukurnya ini bukan dikali 2 gitu ya. Kalau Anda mau dikali 2 ya kita ngukurnya begini dong, diputar gitu ya. Kan kita mengukur kekuatan chip. Kekuatan chip itu tidak bukannya dua sisinya, karena kita kan mengukur satu sisi. Ini satu sisi 2000 misalnya. Nah, ini satu sisi lebih gede 4000 itu ya, misalnya. Ya karena memang dia sistemnya sisinya cuma satu gitu ya. Ya, jadi semoga terbuka. Kalau yang nggak jelas ya silakan tanya di bawah. Jadi jangan bilang saya marah-marah ya. Saya memang orangnya begitu ya, makanya saya menjelaskan apa adanya. Kalau yang nggak ngerti ya kita agak kencang gitu ya. Nah, misalnya kalau menurut kalian metode pengukuran saya salah,
Ada nggak cara metode lain? Memang pakai lumens meter ya, saya bilang pakai lumens meter, harganya mahal itu 6 juta 7 juta. Kalau saya dapat sponsor 7 juta ya saya beliin tuh alatnya gitu ya, karena zaman lagi krismon begini suruh saya beli 7 juta, nggak balik modal saya, bener nggak? Zaman lagi susah nih masalahnya ya, kecuali merek-merek besar gitu ya mau pinjemin saya reviewin, kalau ada yang punya ya orang Jakarta, ayolah bawa ke workshop saya Jalan Bar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat ya, kita tesin semua LED yang merasa bilang gua paling terang, semua orang iklan pasti bilang paling terang ya, tidak ada yang bilang iklan paling paling jelek gitu ya, namanya juga bahasa iklan ya. Jadi Anda harus paham ya soal pengukuran ini. Sudut sisinya adalah kita mengukurnya begini, kekuatan chipnya bukan dikali dua, ukur ke situ ukur ke sini ya. Jadi ada yang menganggap bahwa harus kali dua, salah ya, bukan begitu. Oke, semoga jelas ya. Kalau nggak jelas ya silakan tanya, ditonton lagi di backnya video saya ya. Terima kasih.